Saya Dani Pagawak akan membawa kalian melihat pelajaran geopolitik yang terjadi konflik perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran dan merupakan konflik paling brutal yang terjadi di abad ini. Saya akan membahas kenapa aliansi Barat mulai retak dan kenapa negara-negara Arab ini sekarang mereka mulai main dua kaki, mereka lebih mau mendekat ke negara Cina, dan kenapa perang modern sekarang ini itu dia tidak butuh kata menang, tapi perang sekarang ini dia fokusnya pada membuat suatu negara itu bangkrut, di mana ada strategi, ada ilusi kekuasaan, dan juga ada transformasi perang. Jadi kita langsung saja mulai, teman-teman. Begini, ketika dunia ini sedang menyaksikan konflik yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, banyak orang ini menganggap bahwa perang itu yang terjadi itu hanya bagian dari krisis di Timur Tengah. Namun kalau jika kita melihat lebih dalam lagi, perang yang terjadi ini sebenarnya memperlihatkan perubahan besar dalam sistem internasional. Jadi konflik tersebut itu bukan sekedar pertarungan senjata, tetapi juga pertarungan ekonomi, teknologi, informasi, dan juga perspektif publik. Selama puluhan tahun ini, dunia hidup dalam asumsi bahwa negara yang memiliki militer terbesar itu akan selalu mampu mengendalikan situasi. Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang punya kekuatan yang mampu menentukan arah perang, menjaga keamanan jalur perdagangan global, dan juga menjaga stabilitas sekutu-sekutu Amerika Serikat. Namun kalau kita lihat konflik yang baru terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa asumsi tersebut itu mulai mengalami tantangan serius. Karena perang sekarang ini dia memperlihatkan bahwa kekuatan militer yang besar itu tidak otomatis menghasilkan kemenangan politik. Bahkan dalam banyak kasus, negara yang lebih kecil atau yang lebih lemah pun secara konvensional itu mampu menciptakan biaya yang sangat mahal bagi negara lawannya. Inilah yang membuat konflik Amerika Serikat Israel melawan Iran menjadi salah satu, kalau bisa dibilang banyak para pengamat mengatakan bahwa salah satu laboratorium geopolitik paling penting abad ke-21. Kita masuk ke poin pertama itu di mana perang asimetris ketika negara-negara kecil ini bisa menyakiti negara-negara besar. Oke, begini, di masa lalu itu kita melihat bahwa kekuatan militer diukur dari jumlah tank, kapal induk, jet tempur, dan juga rudal-rudal balistik. Namun perang modern mulai bergerak ke arah yang berbeda kalau kita lihat sekarang. Kita lihat negara Iran. Iran ini dia memahami bahwa mereka tidak mampu mengalahkan Amerika Serikat dalam perang konvensional. Karena itu mereka mengembangkan strategi asimetris. Ahli-ahli melawan secara langsung. Negara Iran ini dia memanfaatkan jaringan kelompok sekutu regional, teknologi drone murah, kemampuan cyber, dan juga ancaman terhadap jalur pelayaran internasional. Secara ekonomi ya, kalau kita lihat strategi ini sangat efektif. Walaupun saya kurang paham soal masalah ekonomi, cuman saya lihat bahwa secara ekonomi ini memang strategi hal ini tuh efektif gitu. Di mana membuat satu drone dapat menghabiskan biaya beberapa ribu dolar, namun mencegah drone tersebut bisa menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan dolar. Artinya apa? Artinya negara yang lebih miskin ini mampu memaksa negara yang lebih kaya mengeluarkan biaya pertahanan yang sangat besar. Dan ini mengubah logika perang modern. Kalau dulu kita lihat perang itu yang bisa memenangkan suatu perang itu teknologi militer, tapi apa yang terjadi sekarang, lihat banyak pengamat mereka katakan seperti itu. Dan ya artinya apa? Ya artinya kalian kesimpulannya itu negara yang lebih miskin itu dia mampu memaksa negara yang lebih kaya itu mengeluarkan biaya pertahanan yang sangat besar. Dan ini
otomatis mengubah logika perang modern. Perang itu bukan siapa lagi yang paling kuat, tetapi siapa yang mampu bertahan paling lama, begitu. Sekarang kita masuk ke poin kedua itu, di mana erosi deterensi Amerika Serikat. Jadi selama beberapa dekade ini, kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah ini dianggap sebagai simbol kekuatan yang tidak dapat ditandingi atau tidak dapat tertandingi. Namun konflik yang terbaru sekarang Amerika Serikat Israel melawan Iran ini memperlihatkan bahwa pangkalan militer Amerika Serikat, kapal perang dan juga aset strategis Amerika Serikat ternyata rentan terhadap serangan yang relatif paling murah. Dan secara politik ini menciptakan pertanyaan yang paling besar bagi sekutu Amerika Serikat. Jadi jika Amerika Serikat itu sendiri harus mengeluarkan biaya yang besar untuk melindungi asetnya, apakah Amerika Serikat ini dia mampu menjamin keamanan negara lain atau tidak, seperti itu. Amerika Serikat mengeluarkan biaya yang sangat besar dan banyak negara juga mulai khawatir, oh bagaimana dengan kita kalau Amerika Serikat mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Dan secara ekonomi biaya mempertahankan dominasi global itu, ya itu bukan main-main dan itu sangat mahal sekali. Amerika Serikat ini dia menghadapi utang nasional yang sangat besar. Sementara kebutuhan anggaran pertahanan itu terus meningkat. Jadi situasi ini dia menciptakan situasi ini kalau dalam perspektif politik itu dia menciptakan tekanan jangka panjang terhadap posisi global Amerika Serikat, dalam hal ini Washington, seperti itu. Kita lanjut ke poin ketiga itu tentang retaknya solidaritas Barat. Begini, perang ini juga dia menunjukkan bahwa aliansi negara-negara Barat ini tidak lagi sekuat yang terlihat kita lihat sekarang. Kalau dulu kan kita tahu bahwa ada Uni Eropa, ada negara Amerika Serikat, negara-negara yang kuat gitu. Tapi banyak negara Eropa sekarang ini mereka memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda dengan Amerika Serikat. Saya sudah pernah bahas tentang sekarang negara Eropa itu mereka tidak kerjasama dengan Amerika Serikat. Jadi negara-negara Eropa ini mereka membutuhkan stabilitas energi, akses perdagangan, dan juga hubungan ekonomi dengan negara-negara Timur Tengah. Akibatnya itu ketika konflik meningkat, muncul perbedaan pandangan mengenai seberapa jauh negara-negara Eropa ini harus mendukung kebijakan Amerika Serikat dan Israel. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa sekutunya atau aliansi-aliansi modern, aliansi Amerika Serikat ini mereka semakin bersifat transaksional begitu. Jadi negara-negara ini tidak lagi mengikuti pemimpin aliansi secara otomatis, tapi mereka menghitung juga biaya dan keuntungan secara pragmatis, seperti itu. Ini mungkin teman-teman nggak bisa dapat gambarannya, dan kita masuk ke poin keempat itu, di mana negara-negara Teluk ini, negara-negara di Arab itu mereka mulai bermain dua kaki. Dan salah satu perubahan yang saya lihat beberapa kali ini tuh, kita tahu bahwa negara-negara Arab tuh bersebagian besar juga mendukung Amerika Serikat dan juga Israel. Dimana kalau kemarin perang sekutu Amerika Serikat Israel melawan Iran ini, ada perubahan geopolitik yang sangat besar, dan ini menarik sekali karena di mana perilaku dari negara-negara Teluk. Jadi selama puluhan tahun tuh negara-negara Teluk ini mereka bergantung pada perlindungan militer Amerika Serikat. Ya, namun perang ini menunjukkan bahwa walaupun mereka menjadi tuan rumah negara-negara Teluk bagi pangkalan militer Amerika Serikat, namun yang kita lihat fakta sekarang itu negara-negara ini menjadi target potensial, begitu, target dari musuh, artinya target dari negara Iran, begitu. Jadi mereka takut, sehingga negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Qatar itu mereka mulai melakukan strategi hedging. Jadi mereka tetap menjaga hubungan dengan, artinya begini, mereka negara-negara Teluk ini mereka tetap menjaga hubungan dengan Amerika Serikat, Washington, tetapi juga mereka mau membuka komunikasi dengan negara Iran dan juga mempererat
kerjasama ekonomi dengan negara Tiongkok gitu. Jadi secara ekonomi hal ini itu merupakan bentuk sebuah diversifikasi risiko. Kalau dalam dunia bisnis itu investor itu tidak pernah uh, menaruh seluruh modal di satu tempat. Jadi karena kini negara-negara teluk ini mereka mulai melakukan hal yang sama dalam politik luar negeri. Itulah yang mereka lakukan seperti itu. Mereka mau cari aman. Karena mereka tidak percaya bahwa Amerika Serikat itu mengalami utang nasional yang besar, biaya untuk pertahanan yang membengkak, sehingga mereka takut kalau negara Amerika Serikat tidak bisa melindungi sekutu mereka seperti itu, sehingga mereka bermain dua kaki. Dan kita lanjut lagi tentang pembahasan bagaimana geoekonomi sekarang ini menjadi strategi senjata baru. Dan kalian tahu bahwa salah satu pelajaran terbesar dari konflik yang terjadi sekarang ini bahwa ekonomi ini kini menjadi bagian dari medan perang. Kita lihat Selat Hormuz merupakan contoh yang terbaik ya. Kita semua tahu bahwa seperlima perdagangan minyak itu uh, dunia melewati jalur ini. Ketika mulai muncul ancaman gangguan di Selat ini, harga energi global itu dia langsung bereaksi. Bahkan tanpa menembakkan satu peluru pun ancaman terhadap jalur perdagangan itu sudah mampu mengguncang pasar keuangan dunia. Jadi perang modern itu tidak hanya berlangsung di medan tempur, perang juga berlangsung di pasar minyak, perang juga berlangsung di sistem pembayaran internasional, perang juga berlangsung di rantai pasokan global, perang juga berlangsung di mata uang, dan inilah yang disebut sebagai ya geoekonomi gitu. Dan ya uh, topik yang selanjutnya itu tentang bagaimana uh, kegagalan-kegagalan yang dialami begitu, di mana strategi pergantian rezim. Jadi salah satu ada beberapa asumsi liar yang terjadi sering muncul dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ini beberapa artikel yang saya baca bahwa tekanan militer Amerika Serikat ini tidak dapat ini tekanan Amerika Serikat ini dapat menggulingkan pemerintahan yang sekarang begitu. Jadi banyak ya di apa dalam negerinya Amerika Serikat itu banyak yang tidak suka dengan kebijakan Donald Trump. Ada juga yang senang seperti itu, masalah internal begitu. Namun kalau kita lihat itu Amerika Serikat itu berdasarkan sejarah itu Amerika Serikat itu dia gagal betul. Contohnya di Vietnam, perang di Vietnam gagal, terus di Irak hasilnya juga jauh dari harapan, dan juga di Afghanistan itu gagal juga, dan dalam kasus Iran ini tekanan eksternal juga memperkuat begitu. Jadi artinya masyarakat ini kayak mulai agak kurang percaya begitu, negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti tidak mau percaya lagi sama Amerika Serikat begitu. Itu yang terjadi. Jadi uh, ketika masyarakatnya merasa bahwa negara contoh misalnya masyarakat Amerika Serikat atau mungkin negara Iran lah, ketika negaranya diserang oleh kekuatan asing, mereka seringkali mengesampingkan perbedaan internal dan bersatu menghadapi ancaman luar gitu. Seperti itu. Jadi itulah yang mungkin terjadi di Iran, terjadi juga di Amerika Serikat. Banyak yang mempersatukan persepsi untuk mendukung negaranya untuk melawan Amerika Serikat atau melawan Iran sebenarnya. Tapi banyak pro dan kontra, banyak juga yang tidak setuju bahwa perang ini harus dihentikan seperti itu. Jadi ya fenomena-fenomena ini itu dikenal sebagai rally around the flag effect. Secara politik hal ini itu menjadi pelajaran penting bahwa tekanan eksternal itu tidak selalu menghasilkan perubahan rezim, tetapi justru menghasilkan efek sebaliknya seperti itu. Itulah yang terjadi. Jadi wah ini perang ini memang membuat perspektif kita yang selalu amati tentang perkembangan geopolitik yang terjadi itu semakin berubah begitu. Sekarang kita masuk ke poin ketujuh itu tentang bagaimana ada ilusi strategis dan juga ada beberapa kesalahan-kesalahan persepsi gitu. Begini, dalam teori hubungan internasional salah satu penyebab utama perang adalah kita bisa tahu bahwa salah persepsi. Jadi begini, pemimpin-pemimpin itu seringkali melihat dunia itu bukan sebagai adanya, tetapi sebagaimana mereka ingin melihatnya. Paham kan? Maksud saya begini. Maksud saya itu begini. Mereka menganggap bahwa lawan itu lebih lemah daripada kenyataannya. Jadi pemimpin-pemimpin ini mereka anggap masyarakat lawan akan menyerah lebih cepat. Jadi mereka menganggap bahwa tekanan ekonomi itu akan menghasilkan perubahan
politik seperti itu. Padahal kalau kita lihat realitas seringkali itu berbeda, apalagi sekarang ini yang dijelaskan oleh ada seorang ilmuwan politik namanya Robert Jervis. Robert Jervis ini uh, dia katakan bahwa perang itu sering lahir bukan karena kurangnya informasi, melainkan karena informasi yang salah ditafsirkan seperti itu. Begitu. Jadi, itulah yang terjadi teman-teman. Dan uh, kita lanjut poin ke-8 ini dari militer, dari kemenangan militer menuju ke kemenangan narasi gitu. Artinya apa? Artinya begini, dalam era media sosial sekarang ini kemenangan di medan perang itu tidak selalu berarti sebuah kemenangan politik. Jadi pemerintah sekarang tuh mereka harus memenangkan perang informasi. Jadi setiap serangan direkam, setiap korban difoto. Jadi setiap peristiwa disebarkan secara real time. Akibatnya apa? Perspektif publik ini jadi sama pentingnya dengan operasi militer. Kenapa bisa begitu? Karena begini, pemimpin politik itu mereka semakin fokus membangun narasi yang dapat diterima oleh pemilih, diterima oleh masyarakat internal di negara tersebut. Jadi perang itu tidak hanya terjadi di lapangan saja, tapi perang juga terjadi di ya sosial media kita gitu. Kalian lihat di Twitter atau X, di Thread, di sosial media Facebook, Instagram, wah itu saling emosi, saling serang, saling marah, dan men itu fakta yang terjadi begitu. Dan akibatnya apa? Ini ada salah satu poin ke-9 ini tentang bahaya eskalasi gitu. Jadi begini, banyak konflik besar dalam sejarah itu dimulai dengan tujuan yang kalau bisa dibilang tujuan yang sederhana. Namun sering waktu itu tujuan tersebut itu dia berubah menjadi sulit dihadapi. Begini, maksudnya masalahnya itu adalah pemimpin politik itu uh, pemimpin politik itu seringkali itu mereka takut terlihat lemah seperti itu. Akibatnya mereka harus meningkatkan eskalasi, mereka menambah pasukan. Pemimpin-pemimpin ini mereka memperluas operasi, pemimpin-pemimpin ini mereka punya ambisi untuk menaikkan tekanan. Tetapi mereka tidak memiliki gambaran jelas tentang bagaimana perang ini akan berakhir. Secara ekonomi, perang yang tidak memiliki strategi keluar seperti ini itu dapat menguras uh, sumber daya negara tersebut selama bertahun-tahun begitu. Jadi kalian dan heran bahwa setiap pemimpin ini mereka sebenarnya pemimpin-pemimpin yang suruh perang ini mereka sebenarnya tidak tahu nanti hasil akhirnya bagaimana. Kebanyakan seperti itu. Yang mereka tahu tuh hanyalah uh, mereka tidak mau kalau terlihat lemah, terlihat kalah di mata publik, apalagi di mata internal atau di mata masyarakat mereka seperti ini. Sehingga tambah pasukan, kasih luas operasi, menaikkan tekanan, seperti itu. Itulah perang modern ini sekarang terjadi, seperti itu. Kita masuk ke poin 10, mana poin 10 itu tentang lahirnya dunia pasca hegemoni ya. Jadi selama era pasca perang dingin Amerika Serikat ini selalu dianggap sebagai salah satu kekuatan global dominan. Namun dunia saat ini itu dia sekarang dulu kan unipolar, tapi sekarang dunia semakin multipolar. Artinya ada negara Cina, India, Rusia, negara-negara teluk dan berbagai kekuatan regional itu semakin memiliki pengaruh. Jadi tidak ada lagi satu negara yang mampu menentukan uh, hasil akhir perang, hasil akhir sendirian. Jadi dunia ini sekarang dia sedang bergerak menuju tatanan pasca hegemoni. Jadi bagi negara Indonesia perubahan ini itu ya bisa membuka sebuah peluang sekaligus merupakan tantangan. Ya peluangnya adalah mungkin ruang diplomasi yang lebih luas, tapi tantangannya adalah meningkatnya ketidakpastian global seperti itu. Begitu. Dan ya uh, kita lanjut ke poin yang berikut, poin ke-11 itu uh, tentang imperial overstretch dan beban kekaisaran modern begini. Jadi nanti judul-judul ini saya akan tulis di deskripsi, nanti teman-teman bisa langsung klik dan bisa melihat. Jadi sejarawan itu telah lama memperingatkan, jadi para sejarawan itu mereka telah lama memperingatkan bahwa kekuatan besar itu sering runtuh bukan karena dikalahkan musuh tetapi karena terlalu banyak komitmen. Jadi ketika biaya mempertahankan pengaruh global melebihi manfaat yang diperoleh, muncul fenomena yang disebut sebagai imperial overstretch. Jadi Amerika Serikat ini mereka harus menghadapi persaingan dengan negara Tiongkok, konflik di Timur Tengah, perang di Eropa, dan berbagai tantangan domestik secara
bersamaan. Dan pertanyaannya adalah apakah sumber daya Amerika Serikat ini masih cukup untuk mempertahankan semua komitmen itu atau tidak? Itulah yang terjadi, teman-teman. Dan ya, kalau kita lihat tuh sekarang perang ini dia tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi orang bingung nanti prediksi ke depan nanti seperti apa negara ini. Dan ini masuk langsung ke poin ke-12 yaitu perang tanpa awal dan tanpa akhir. Artinya perang modern ini semakin sulit dibedakan dari masa lalu. Jadi serangan cyber terjadi. Sekarang serangan cyber itu terjadi hampir setiap hari. Sanksi ekonomi juga berlangsung bertahun-tahun dan operasi intelijen sampai sekarang berjalan terus-menerus dan kampanye tentang disinformasi itu tidak pernah berhenti begitu. Jadi perang cyber war lah apalah. Ya akibatnya itu dunia sekarang memasuki era perang hibrida. Jadi konflik tidak lagi diumumkan secara resmi ya, tapi konflik ini sekarang dia berlangsung secara permanen. Mungkin perang lagi istirahat, tapi perang di sosial media sampai sekarang masih berlangsung seperti itu. Dan ketika perang seperti ini tuh bagaimana dengan hukum internasional? Bagaimana? Apakah hukum internasional ini dilemahkan atau tidak? Seperti BOP, Board of Peace, dan PBB seperti itu. Dan ini kita masuk ke poin 13 langsung. Mana negara sekarang ini krisis hukum internasional. Jadi pelajaran terakhir adalah bagaimana sekarang ini kita lihat bahwa hukum internasional ini sekarang dia semakin melemah. Begitu. Karena begini, ketika kemarin kan kita lihat perang yang terjadi setelah ada sedikit waktu gencatan senjata, namun Israel menyerang di Lebanon Selatan itu banyak warga di Lebanon itu kena dampak gedung manusia ya seperti itu. Kemarin kita udah lihat beberapa bulan yang lalu ya dalam tahun ini begitu. Jadi kita lihat bahwa infrastruktur sipil ini dia terkena dampak perang begitu. Jadi muncul pertanyaannya itu begini, apakah perang yang terjadi ini dia punya batasan atau tidak? Karena ya dalam hukum internasional juga kan pasti ada batasan lah ketika ada perang seperti itu. Jadi jika negara-negara besar ini mereka mulai mengabaikan aturan-aturan perang dan mereka menciptakannya secara sepihak ke mereka sendiri, jadi hal ini itu uh, membuat hukum internasional secara legitimasi ini mulai terancam begitu. Jadi masalah ini sekarang masuk bukan masalah soal moralitas, tapi masalah ini dia sekarang mulai masuk pada stabilitas global. Jadi ketika aturan yang setiap negara itu mulai dulu hormati, tapi sekarang aturan seperti itu tidak lagi dihormati. Jadi risiko konflik yang lebih besar tuh kalau saya lihat itu pasti bakalan terjadi lagi seperti itu. Jadi perang yang terjadi, Amerika Serikat melanggar, banyak yang menganggap Amerika Serikat melanggar, Iran melanggar, semua. Ya, jadi kita stabilitas keamanan global dalam hal PBB itu semakin tidak ada harga dirinya gitu. Jadi aturan tidak lagi dihormati dan risiko banyak konflik juga yang semakin meningkat dan seperti itu. Jadi ya semoga apa yang kita lihat sekarang pembelajaran ini tentang bagaimana dunia ini sekarang memasuki era yang memang ya era baru gitu. Jadi pelajaran terbesar dari Amerika Serikat, perang Amerika Serikat Israel melawan Iran ini bukanlah siapa yang menang atau kalah seperti itu. Jadi kita masuk pada kesimpulan yang terakhir. Jadi pelajaran terbesarnya adalah bahwa dunia ini sekarang sedang berubah. Kekuatan militer itu tidak menjamin kontrol. Dominasi ekonomi juga tidak lagi absolut. Bahkan aliansi kerjasama negara atau sekutu itu sekarang tidak lagi otomatis saling mendukung, saling support sama lain. Jadi yang terjadi sekarang itu orang lebih mementingkan narasi. Jadi narasi itu kalau kita lihat bahwa banyak pengamat mengatakan bahwa Amerika Serikat ini kalah melawan Iran. Tapi kalau kita masuk ke narasi publik yang beredar di Amerika Serikat itu, ya Amerika Serikat sedang menang mempertahankan hak mereka. Seperti itu kayak perang-perang ya perang narasi lah seperti itu. Dan kalau kita lihat tuh ya narasi ini sekarang semakin penting dibandingkan kemenangan-kemenangan militer secara taktis itu. Ini yang terjadi teman-teman. Ini
realita yang terjadi sekarang. Dan yang paling penting itu dunia ini sekarang sedang bergerak menuju, eee, tadi saya sudah bilang, eee, sistem yang multipolar, yang lebih kompleks dan lebih sulit diprediksi. Kalau memang dulu Amerika Serikat yang berkuasa, sekarang itu bukan hanya Amerika Serikat, ada China, Rusia, ada ya ada beberapa negara lagi ya. Itu jadi ini semakin sulit diprediksi. Jadi, bagi negara Indonesia, perubahan ini itu bukan berarti kita harus memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas, eee, diplomasi negara Indonesia, atau menjaga netralitas strategis dan juga memahami geopolitik abad ke-21 ini. Jadi ini bukan lagi soal siapa yang memiliki senjata yang paling banyak, melainkan siapa yang paling mampu beradaptasi terhadap, perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Dan Indonesia punya politik luar negeri kan bebas aktif, artinya non-blok, tidak berpihak pada salah satu manapun. Namun apa yang terjadi sekarang tuh mungkin, banyak saya melihat bahwa Indonesia ini sekarang lebih mendukung ke Amerika Serikat seperti itu. Dan ya, jadi mungkin, seperti itu, inilah pelajaran, yang bisa saya sharing, konflik antara Amerika Serikat dan Israel lawan Iran. Dan, ini bukan hanya perang di Timur Tengah, tetapi tentang bagaimana masa depan tatanan dunia ini sedang dibentuk di, depan kita, seperti itu. Terima kasih.